Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sisilia Tilumuri, NPM 121525201210021. Saya dari program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian dari teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Teknik informatika adalah ilmu yang secara khusus mengenai permasalahan pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui proses kita atau pemrograman untuk memperoleh keluaran atau output berupa informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Komputer pada dasarnya merupakan sebuah mesin elektronik yang memiliki fungsi utama untuk melakukan proses perhitungan atau kalkulasi. Yang kedua, manfaat teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu dapat digunakan sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, sarana informasi, sarana usaha, pengguna komputer dalam bidang pendidikan, industri, kesehatan, transportasi, dan lain-lain, penyiapan surat menyurat sampai dengan penyiapan arsip di kantor, dan yang terakhir menjadi jasa konsultan IT. Hubungan komputer dengan teknologi informasi. Komunikasi sebagai media komunikasi dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Interaksi antara guru dan dosen dengan siswa atau mahasiswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru dan dosen dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa atau mahasiswa. Demikian pula siswa atau mahasiswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Hidup tanpa komputer. Seperti yang kita tahu, kalau kita tidak bisa hidup tanpa komputer, ada berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, tidak bisa menyusun dan menulis surat, proposal, laporan, dan lain-lain serapi dari hasil kata. Yang kedua, tidak bisa menghitung dengan cepat dan otomatis layaknya aplikasi komputer pengolah angka. Yang ketiga, tidak bisa mengubah-ubah warna gambar dengan sesuka hati layaknya menggunakan aplikasi komputer pengolah foto. Yang keempat, tidak bisa mengkreasikan materi-materi dengan ditambah desain dan animasi layaknya yang akan bisa dihasilkan dari aplikasi komputer pengolah materi komunikasi. Yang kelima, masih banyak kesalahan yang jika tidak didukung dengan aplikasi komputer. Dan yang keenam, tidak dapat mengetahui informasi-informasi perkembangan dunia yang terjadi. Pembahasan tentang mesin proses informasi. Mesin proses informasi terjadi dari CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat atau UPU. Pada fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, salah satu contohnya operasi aritmetika. CPU dikontrol menggunakan struktur instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti disket. CPU juga merupakan suatu perangkat keras mikroprosesor yang memahami dan melaksanakan suatu perintah dari perangkat lunak, sebut saja prosesor atau data. Klasifikasi atau pengelompokan komputer. Komputer berdasarkan data diolah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan
yang diterima adalah data yang sudah berupa data digital. Sedangkan fungsinya untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, dan lain-lain. Yang ketiga, komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk mengolah data dan sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Komputer berdasarkan penggunanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, special purpose computer. Komputer ini dirancang hanya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Biasanya software yang mengendalikan dan tertanam pada sistem. Contohnya, komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket. Yang kedua, general purpose computer. Komputer ini dibuat untuk keperluan secara umum, sehingga komputer tersebut dapat digunakan untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan sesuai dengan kemampuan komputer. Contohnya, personal komputer berdasarkan skala kemampuannya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, small komputer. Komputer ini memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk dalam kategori adalah komputer yang desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh salah satu orang pada suatu saat. Yang kedua, medium scale komputer. Komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini, yang biasanya melayani penggunanya pada jam tertentu. Yang ketiga, large scale computer. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Pada mesin tersebut dapat diakses berbagai RAM dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan software yang lengkap. Komputer berdasarkan ukurannya terbagi menjadi tiga: tower atau merana, desktop atau personal komputer. Yang ketiga, portable atau sudah dibawa. Komputer berdasarkan prosesor komputer terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mainframe. Mainframe adalah komputer yang prosesor mempunyai kemampuan besar karena ditunjuk oleh banyak pemakai. Yang kedua, mini komputer. Mini komputer adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas hanya sampai puluhan dan mungkin ratusan.